Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa like-nya agar saya makin semangat update konten-konten menarik lainnya. Dan pastinya sudah subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya. Selamat menonton, enjoy. Halo, ini perjalanan saya menuju ke Kawah Ijen. Jadi ini saya sudah prepare motor. Kira-kira saya habis sholat subuh langsung berangkat menuju ke Kawah Ijen. Hari pun juga sudah terlihat terang, namun di sini saya ada kendala dengan motor saya. Jadi ini motor saya berebut parah. Saya mungkin mengiranya itu karena kondisi sepul atau mungkin full pumpnya. Kondisi kendalanya dimulai dari Simpang Purwosari itu udah mulai berebet dan akhirnya saya memaksakan sampai akhirnya kita berhenti di daerah sebelum Winongan. Ini masih Winongan sih sebenarnya. Jadi ternyata saya lihat itu kelistrikannya semua benar-benar mati total. Tapi di sini motor masih hidup. Jadi antara lain ini bukan karena full pump, tapi bisa jadi karena sepul. Setelah itu motor pun saya coba tetap saja nggak bisa jalan jauh. Dan akhirnya kita menunggu teman yang di daerah sini. Dan akhirnya saya sampai juga di rumah teman saya ini sama Devan Bangkit. Dan ini rumah teman saya. Tuh dia lagi ngecek kondisi kelistrikannya. Jadi yang uniknya ini ya, motor ketika teman saya sampai itu bisa dibawa. Nah, sampai ke rumahnya ini aman-aman aja. Mungkin karena kondisi motor nggak panas ya. Nah, ini juga kita kedatangan temen nih, Mas Baskara. Ini sebenarnya dia posisi mau berangkat kerja tapi menyempatkan diri buat ngecek kondisi saya. Terima kasih banget sebelumnya. Mohon maaf nih, ini member-membernya Combo Pasuruan dari Om Ping. Mohon maaf Om, ngerepoti nih. Ini mantep nih, dulur terbaik lah. Kesannya kayak kalau nggak trouble nggak mampir nih jadinya. Tapi ya gimana lagi ya, kita kondisinya nggak tahu keadaan motor dan akhirnya sampai di tempat mereka dan kedapatan ternyata soketnya yang gosong. Kita sampai daerah Winongan setengah 6 itu kita menunggu teman yang bangun. Selesai motor itu jam setengah 11 dan prepare berangkat jam 11. Begitupun kita sampai Probolinggo, hujan benar-benar hujan parah. Kita istirahat di Probolinggo ini udah 3 kali ketemu hujan. Dan kondisinya itu karena kita masih trauma nih sama perkabelan. Jadi kita berhenti aja cari aman. Ini nggak masalah kehujanan. Yang masalah itu kabelnya tadi nih. Sama lampu depan diamankan. Hujannya terspol. Mungkinan ada 30 menitan kita makan nasi padang dan menunggu hujan reda itu kita lanjut lagi dan akhirnya sampai juga di Utama Raya kita untuk rest sholat zuhur dan rest buat minum istirahat. Kondisinya juga cuacanya panas banget. Mantap. Jam 11 berangkat udah sampai Utama Raya aja. 11 lewat ya? Dikit lagi udah sampai tujuan. Mantap. Dan akhirnya kita sampai juga di PLTU Python. Ini yang ditunggu-tunggu sih, lumayan karena sudah pertengahan jalan dan kita menikmati sekali perjalanannya. Sangat-sangat menyenangkan karena di sini yang pastinya cuaca sudah tertutup awan jadi tidak terlalu panas. Yuk ikuti terus. Keluar sana udah pintu keluar Situbondo. Ada yang kecewa nih, Baluran tutup dari 14 Januari sampai 14 Februari. Tuh, keluar dari pintu Baluran tadi. Dan akhirnya kita sampai juga di Watu Dodol ini. Akhirnya kita bisa cukup senang karena habis ini juga kita sampai di tempat adik saya yang ada di Rogo Jampi Banyuwangi ya. Ini juga udah sampai di Pelabuhan Ketapang. Jadi, ini mengingatkan kayak saya kalau mau ke Bali ini tinggal nyebrang aja nih. Jadi, mungkin kita pendakian dimulai jam 2 rencananya. Jadi, kita sampai nanti bakalan istirahat. Iya. Muatnya banyak sekali. Oh, mantel. Mas mandi nggak usah? Hah? Bisa mandi. Mandi lagi. Gatal sekali nih. Kalau belum tidur nggak boleh mandi. Tuh, banyak tuh. Kalau mandi nanti malah nggak bisa tidur ya. Iya. Meninggal sama mandi. Double bag Respiro 40 liter
100% anti air. Dan akhirnya setelah kita makan, istirahat, tidur, itu pendakian kita mulai jam setengah 3. Dan kita sampai juga di hutan yang terbilang ini cukup rawan karena mistisnya. Bisa-bisanya ini udah mau sampai pos, namun dilihat dari kondisi sepertinya saya kehabisan bensin karena kurangnya perhitungan, dan speedometer saya juga nggak akurat. Aku yang kecil. Waduh. Oke Pak, bentar Pak. Oh ini buang aja. Pak, ini boten nopo-nopo Pak, dikeluarin Pak. Tuh, sarungnya tuh. Ada botol tuh. Ini nggak apa-apa Pak. Buang aja itu. Kan ini keren aja mas, biar tidak panas. Siram ke motor tahu. Itu habis dari atas Pak. Mau ke atas. Nggih, mau ke atas Pak. Amit nggih. Jadi setelah sekian lama kita berhenti di tengah hutan, stuck dan bingung, kita memikirkan mau lanjut ke atas atau langsung turun saja karena jalannya termasuk turunan, kemungkinan bisa sampai bawah, namun pendakian tidak dilanjut. Dan akhirnya kita, setelah beberapa orang yang lewat, ini ada bapak-bapak yang sangat baik sekali, terbilang gimana ya, bisa dibilang itu udah waktunya mau pagi, namun dia bisa menyempatkan diri buat menolong kita nih. Semoga terbaik lah buat yang bapaknya, diganti rezekinya yang lebih. Maaf ya Pak, ngerepotin. Ngapunten nggih Pak. Bagus sampai yang stop kayak gitu. Soalnya tadi juga bingung pak. Enggak. Saya udah biasa Mas. Oh, sampean asli sini ya pak? Iya, semuanya itu orang sini. Oh, Mungkin kayak itu. Kadang-kadang yang mau ditolong itu enggak mau. Cukup dah ke sana. cukup pak. Cukup. Alhamdulillah doa saya terkabul berkat yang di atas perantaranya bapak tadi. Jadi kita sampai juga di pos jam setengah 3 ya. Jadi di sini kondisinya sangat rame dan kita mulai buat registrasi dan buat cek kelengkapan serta kesehatan. Jadi buat kalian yang mau ke Kawah Ijen, jangan lupa kesehatannya ya. Jadi surat dari rumah sakit. Ya, pendakian ini akan kita mulai dengan peserta Dika Dwi Ananda, Sal Bengkulu, dan 2 orang ini atas nama Devan Bangkit dan Sela Wardatu Blitar. Kita nyatakan pendakian ini set. Untuk kondisi dari base camp itu terbilang sangat rekomendasi buat kalian yang mulai ya. Jadi tingginya itu sekitar 283 mdpl. Jadi itu dari bawah itu jalan setapak. Kalian jika udah menemukan gorong-gorong itu udah mulai pertengahan sampai ke pos, dan akhirnya ini dia pemandangan yang kita lihat. Sunrise-nya sudah hampir mau keluar, dan mungkin terbilang ya kita kalah dari rombongan 2 itu. Kita suruh duluan karena dia untuk melihat Blue Friar. Nah, kita telat tapi nggak apa-apa, dia udah ada dokumentasi, nanti kita cek slide dokumentasi mereka. Untuk jarak tempuh mendaki ini normalnya 2,5 jam, tapi kita menempuh jarak 3 jam. Tapi rekan kita yang 2 orang tadi sudah sampai duluan. Jadi ya kira-kira jarak tempuh normal 2,5 jam. Kita udah mau sampai ke daerah tangga-tangga. Nah, ini dia view dari tangga-tangga. Ini artinya kalian sudah mau dekat ke atas, yang view-nya Kawah Ijen. Bisa kalian lihat sunrise-nya sangat cerah sekali. Jadi ini masih terbilang belum terang sekali ya. Dan banyak banget wisatawan dari luar negara nih, dan ada lokal juga. Terus kalian bisa lihat di sini banyak pemandangan orang yang bawa gerobak menawarkan jasa untuk sampai ke puncak. Tapi kita tetap berusaha untuk sampai ke puncak dengan jalan kaki, walaupun pelan-pelan saya menemani sosok wanita ini ya sampai ke puncak. Di sini kita banyak berhenti bukan karena kenapa, kita sambil berhenti juga sambil istirahat dan memanfaatkan momen berhubung sudah terang. Jadi kayaknya emang ketinggalan momen ini. Tuh, lihat banyak banget pemandangan bapak-bapak yang bawa gerobak, penumpangnya bule-bule ataupun lokal. Jadi ya kita bisa mengalah buat mereka lewat dulu. Yuk, bisa yuk. Ini sudah hampir sampai ke puncak, dikarenakan kenapa?
Kalau kalian sudah melewatin tangga-tangga itu, artinya kita sudah sedikit lagi sampai. Tuh udah kelihatan tuh. Tuh udah sampai puncak sih sebenarnya. Tapi tetap aja kita menikmatin momen lagi. Ya heman-heman ya. Karena berhubung di sini kita sambil pelan-pelan jalan menyusuri. Tapi di sini rekomendasi banget nih jalannya, nggak kayak jalur pendakian ya. Karena ini aksesnya buat akses gerobak, tahu sendiri kan, jadi kayak mulus banget. Ini kalau misalnya tanjakannya nggak begitu curam, mungkin motor bisa sampai di sini. Nah ini dia video dari rekan kita yang berdua itu yang duluan sampai ke puncak. Tapi di sini sunrise-nya belum keluar. Nah kita sunrise keluar itu aja masih di bawah ya, belum sampai puncak. Tuh kondisinya udah banyak juga orang sih, dan cuacanya juga terang banget dan ijo-ijo. Ini buat kalian yang cari sunrise dan spot foto ke Kayu Mati ya, eman banget nih, ini dicari-cari banget sama orang, spot Kayu Mati yang langsung view-nya Kawah Ijen. Kita kembali lagi di kamera kita. Di sini kondisinya sudah berada di puncak menuju ke Kawah Ijennya ini. Cerah banget dan sangat-sangat sejuk dan udaranya itu bersih banget di sini. Tapi kalau buat kalian yang mau ke Kawah Ijen itu harus bawa masker supaya kita itu tidak mencium bau belerang. Seperti ini kan udah lumayan terang, jadi belerangnya nggak begitu naik. Tuh kondisinya bagus banget. Buat kalian yang suka mendaki tapi nggak pengen capek. Setelah kita menikmati indahnya Kawah Ijen, nah di sini saya bertemu kembali dengan bapak-bapak yang membantu saya itu, karena pas gitu kita menuju parkiran kita terpisah karena bapaknya mengejar buat tour guide wisatawan mancanegara. Ketemu lagi sama bapaknya ini. Terbaik, Pak. Dan ini persembahan buat kalian dari saya karena cuacanya sudah begitu terang dan bagus. Udah tuh. Lelah. Mantap. Ada gunung yang tinggi, ada gunung yang jauh. Kalau kita sama-sama mencapai puncaknya. Kiu kiu cukuruku.